memberikan kenikmatan kesehatan kepada kita sekalian, sehingga pada siang hari ini kita bisa bermuajahah berkumpul dalam rangka penyusunan rencana kerja pemerintah desa selaku pembicara akan membacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan sedang melaksanakan kewajiban kita sebagai pemerintah dalam hal ini khususnya yaitu melaksanakan musyawarah dusun. Kenapa harus dilaksanakan musyawarah dusun? Ini dalam rangka untuk kepentingan pembangunan untuk tahun berikutnya. Nah, kita pemerintah Desa Wirakanan adalah salah satu desa yang pelaksanaannya adalah menurut atau sesuai dengan aturan yang berlaku. Karena proses kerja kita, Pak Bu, proses kerja kita itu sebelum pelaksanaan pembangunan itu yaitu ada rencana-rencana. Nah, musyawarah dusun ini adalah salah satu perencanaan kita dengan masyarakat untuk kebijakan pembangunan di tahun berikutnya, atau kalau sekarang 2025 berarti kita akan membicarakan, akan mengusulkan program-program yang akan dibangun di tahun 2026. Dari hasil musyawarah dusun ini, musdus ini akan dibawa ke musyawarah desa, Pak Bu. Akan dibawa ke musyawarah desa. Bapak Ibu sekalian, mohon kasih pengen dibangun apa baik. Nah, ieu Pak Bu, pemerintah baik kabupaten maupun terlebih-lebih pemerintah provinsi menyarankan agar senantiasa yang dikerjakan, yang dilaksanakan pembangunan ini harus sesuai dengan usulan dari bawah. Bener-bener usulannya ada, dari musyawarah dusunnya ada, musyawarah desanya ada, di RKP desnya ada, bahkan di RPJM desae anak. Kapan musyawarah? Lagi kuwe entas dilantik, Pak Bu. Jadi setelah dilantik 3 bulan berikutnya itu mempunyai kewajiban menyusun RKPJMD selama masa bakti Pak Bu. Nah, kami sudah laksanakan. Bahkan dari usulan masyarakat setelah dihitung Pak Bu, dihitung iki butuh anggaran sekitar 18 miliar. Lan kita yakin Pak Bu, itu belum semuanya usulanku karena uangnya beli KB. Jadi setelah diinventarisir, dihitung sesuai dengan volume, sesuai dengan sesuai dengan biaya, dikonversikan itu 18 miliar. Sedangkan dana desa Wirakanan itu Pak setahun 1 miliar. Waktu dilantik dana desa wis metu Pak, itu jumlahnya 1 miliar 221 juta. Nah, tahun mau 2024 mung 977 mundur. Nah, tahun kita naik maning 1 miliar 120 juta. Tapi dudu kanggo bangunan KB Pak Bu. Duit 1 miliar itu dudu kanggo bangunan KB.
ada ermak, ada non ermak. Ermakku apa? Ermakku adalah dana desa yang peruntukannya sudah ditentukan oleh pemerintah pusat, Pak Bu. Kanggo apa baik? Kanggo bantuan langsung tunai dana desa. Kanggo apa baik? Kanggo pemberdayaan lembaga-lembaga desa. Anak kanggo posyandu, anak kanggo karang taruna, anak kanggo pendidikan ane PAUD, dan juga untuk kebutuhan-kebutuhan yang sudah ditentukan oleh pemerintah pusat, termasuk adalah untuk ketahanan pangan. Jadi paling nggak Pak Bu, dana desa yang bisa digunakan untuk fisik itu per tahunnya sekitar 500 jutaan atau 500 sampai 600 juta lah. Sing kanggo fisike. Coba bayangkan usulanannya sampai dengan 18 miliar. Bakal pengen pragat kudu pirang periodene kuwu. Mulane kula selaku kuwu selalu muter otak Pak Bu. Sebab apa? Sebab lamun kita mengandalkan pembiayaan dari dana desa terus, ini satu periode, bahkan ada yang 3 periode, jadi kuwu durung selesai Pak. Durung selesai. Maka dari itu Pak Bu, kula selalu bersama tim pamong desa selalu muter otak dan bikin usulan-usulan yang bersumber dari keuangan di luar dana desa. Apa baik? Yaitu dari APBD kabupaten, bisa melalui musrenbang atau musyawarah perencanaan pembangunan. Terus juga dari aspirasi. Baik tingkat kabupaten, provinsi maupun pusat. Dan itu tidak serta-merta Bapak Ibu sekalian, wong kabupaten, wong provinsi, wong pusat weru. Lamun beli dipai weru, lamun beli diusulaken ning kuwe. Dan itu prosesnya minimal 1 tahun sedurungnya Pak Bu, pada baik. Jadi kula tentune bagaimana caranya tugas-tugasnya kula sebagai kuku selama 1 periode ki pembangunan sing ana ning wirakananku, keinginan-anane Bapak Ibu sekalianku cepat terselesaikan. Tahun kian bae Pak Bu, bukan di forum musyawarah dusun kian ki, enggak sing wis tawil gange pengen dibangun wis akeh Pak. Anak gange Batanyar mana arah Mengkambar sono lalu dibangun. Anak gange Kang Lebe Dasuki jaluk dibangun. Anak gange Kang Kaji Itol karena nembe setugel nembe dibangun. Anak gange Muja akeh Pak, gange Rawin akeh. Pun tipar lore bae ono. Durung tipar kedunge, durung pengodenganane, durung termasuk uga saluran Pak. Saluran ki sepal, saluran pembuang air limbah. Dalane wis bagus, saluran anane tomberan anane masih kuat. Durung terrealisasi, muncul maning Pak. Apa? Jembatan kali pengodengan. Bener Le? Bener. Ya, nah,
intiye Pak Bu, kanggo dalan oli, kanggo saluran atau selokan oli, kanggo gawe jembatan oli. Tapi mangga kula anane musyawarah dusun gitu jaluk saran pendapat sing lebih urgen, sing lebih manfaatnya banyak terasa apa dingin. Loh, apa dingin? Ayo. Jembatan dingin, enggak apa-apa. Tapi engkau selokanane tahunan nih. Tapi baka misalkan selokan lebih urgen, ya wis selokan dingin jembatananane tahun Arab. Lah, nah ini tayangan Bapak Ibu sekalian, tayangan yaitu pengerjaan proyek yang bersumber dari dana desa. Menyangkut ya pertanian, jembatan, pokoknya. Nah, kita juga ini Pak kanggo arah jalan usaha tani Pak penyawar Manahaken sampai kali Pengodengan. Namun mesti sender mah Pak, namun mesti sender aja mah. Insya Allah prosesnya itu akan lebih cepat. Oh, namun mesti sender aja Pak. Pengerasan jalan, oh, kok setahun paling suwe rong tahun berikutnya bisa dicor, Nah ini permasalahannya durung disender. Ya mungkin bisa baik, tapi kok Allah bisa bisa membuktikan pembangunan untuk wilayah Desa Wirakana umumnya khususnya kanggo wong timpang. Karena pula Pak tunggal maneh. Apakah si Bapak Ibu usulan kini sudah pasti akan dibangun untuk tahun 2026? Jawabannya belum tentu juga. Kenapa? Karena keterbatasan anggaran apa? Tapi mending baik secara administrasi memang apa yang dikerjakan untuk tahun 2026 tersebut sudah sesuai aturan Pak. Karena di usulan musyawarah dusunnya ada usulan menanamnya. Dari kemauan ya Pak ya. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Akhiri dari taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan usulan-usulan yang Bapak Ibu sampaikan bisa realisasi dengan baik. Sehingga setiap langkah kita mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi pelayan demi majunya desa dan mencintai. Selama Pak U menjabat dengan tahun anggaran 2022 ya, Pak U tanggal 17 Agustus kalau dilantik tahun 2021 itu masih menggunakan APBDes-nya UPC, sehingga tahun 2022 Pak U Haji Nurkat memiliki kewenangan untuk menentukan arah pembangunan, di mana dari tahun 2022 ini dengan kelihayan Pak U baik itu dari dana desa maupun dari provinsi atau dari aspirasi terus Pak ke bawah Pak. Ini pembangunan semua pembangunan poli, rehab pustu, sumber-sumber anggarannya ada sekitar 92 pembangunan dengan ini perlu aplaus dan ini pembangunannya tercatat rapi oleh kami bahwa dengan Paku dengan anggota-anggota dewan bagaimana mendekati juga kabupaten, lalu input pembangunan untuk anggaran-anggaran kabupaten itu baru 22, 23, 24, 25 sudah 92 pembangunan yang dilaksanakan oleh Pak U. Ini kalau ditotalkan tahu berapa miliar. Dan ini pun termasuk adalah
dari kerja keras Bapak Ibu semua yang mengusulkan kepada Pak Kuwu. Nah, lalu ayo kita bantu lagi Pak Kuwu untuk bisa Pak Kuwu dikasih gambaran apa-apa saja yang nanti akan dilaksanakan tahun 2026. Tentunya tahun 2025 itu masih banyak Pak yang belum dibangun atau dilaksanakan oleh Pak Kuwu karena keterbatasan anggaran. Total usulan biasanya di kisaran miliaran per tahun, sementara anggaran dana desa dan bantuan provinsi kalau dijumlahkan paling hanya 600 juta. Sehingga apa? Sehingga Pak Kuwu butuh untuk juga barangkali dari bapak-bapak ada yang punya relasi dengan dewan atau dengan kabupaten untuk ayo sama-sama membangun desa Wirangkana. Jadi aja sampai dua kenalan dineng nabae ya ayo sing dua kenalan kok dibantu ning Pak Kuwu gawe proposal ya Bapak untuk bisa membangun bareng-bareng desa Wirangkana. Ada sekitar 92. Kalau di Tipar, total Tipar itu ada 52 pembangunan, hampir 50%-nya, bahkan 50%-nya dari total pembangunan se-desa Wirangkana. Jadi itu keempat pengodengan Tipar. Nah, untuk Tipar ada sekitar 52 pembangunan yang dilaksanakan. Nah, tinggal Tipar sebagai daerah terluas agar bisa melihat potensi apa yang mungkin belum. Nah, kita sudah mencoba. Jadi RKP atau rencana kerja pemerintah desa itu ya Pak kalau ngatur soalnya titik mana belum menit tugasan. Jadi RKPDes ini adalah pecahan dari RPJMDes. Di Pak Kuwu dilantik wajib dalam rencana jangka menengah. Jadi selama satu periode sampai tahun 2027 yang pertama. Sehingga ada penambahan rapat ini ke anak ini 2 tahun, yaitu sehingga nanti tahun 2029. Jadi dari tahun 2022 sampai 2029 Pak Kuwu gawe rencana. Nah, rencana-rencana inti boleh dipeteli, ini kan butuh anggota tahun 2026. Tahun 2025 apa sih dulu dibangun? Oke. Lalu usulan 2026 ini RPJM-nya apa? Oke. Jadi uwis dicoba ditulisakan ini. Jadi coba sudah dibuatkan oleh kami. Ada tahun 2025 yang belum terrealisasi. Kalau yang sudah terrealisasi Pak, ada yang belum terrealisasi sudah kami masukkan untuk target ditambahkan 2026. Saran pula Bapak deleng anak dimin kaya tuh deleng dimin bukan anak sing perlu dibangun diusulakan ditulis. Engkau ditulis nih Pak ya, awas nomor handphone aja sampai orang ditulis. Bukatan kok bekelen akon ain jalane kang kunci lebar mendi awatire beli jelas tulisannya sehingga enak ditelepon boleh dihubungi kok kepala dusun teka kanggo diantar motor karo ngukur. Karena persiapan kanggo usulan tidak hanya di desa, usulan Bapak ki oleh Pak kalau Bapak mau ke anak beton, anak saluran, anak jembatan, boleh tulis saja tulis engkau tanggal 15 September Senin Maning Pak. Senin Maning itu anak rapat anggo usulan tingkat kecamatan. Tingkat kecamatan itu boleh anggo 3 waning rapat kabupaten. Nah, kone enti ku sing bakale sing beli kedugitan anggaran Pak Kuwu. Lah duitnya laka gini. Totalnya 2,5 miliar misalnya. Duitnya mengana 650 berarti 650 juta ungu sing anggaran desa si saya yang mau anak aspirasi anak simpun alhamdulillah Pak Kuwu oleh akeh program dari siapa? Dari usulannya bapak-bapak sing ning kene yang awal titik awal ya. Siapa ya? Tapi
prioritasaken sing anan iki. Engko Ibu Kadus bagiaken, Ibu Irma kepala dusun bagiaken, terus ning kene kene anak nama alamat coba sing draftin tampilkan. Usulan musyawarah dusun tahun anggaran 2026. Jadi sing dibahas kula-kulaan ini tunggu anggo tahun 2026 ya Pak ya. Nah, nama kok ditulis apa pengusulnya? Nama itu kan ditulis alamatnya di Pare RT Pira. Lamun anak nomor handphone kuting wah pada pikatun ya. Wow. Anak nomor HP terus usulannya. Jenis usulan apa? Misalnya beton atau apa jembatan. Tapi jembatannya sing anak tetengere Pak. Ya sampai lah kata tetengere misalnya jembatan berak, jembatan apa gitu Pak. Ya. Sehingga koneki kepala dusunnya nulisnya gampang. Nah, terus volume bokatan meru misalnya jalan panjangnya pira kira-kira sing dalang umah wa anu ku kira-kira pirang meter ya, syukur-syukur baru lebarnya tinggi mah orang apa diisi kan bakal jalan ya, bakal jembatan ya syukur-syukur baru untuk lebarnya pira kebutuhanannya panjangnya pira jembatan ya. Nah lokasi usulan engkone ditulis Pak, lokasinya sing jelas sing detail aja sampai kone lokasi usulannya cuma RT 01 pira sing detail. Lokasi usulannya depan rumah Bapak Anu misalnya ya. Nah uraian usulan Mang Mengesor. Uraian usulan itu misalnya jembatan berlubang atau bolong, jembatan rusak berat atau jembatan rusak ringan, atau uraian usulan misalnya got kalau hujan banjir kurang Pak, lamun jalan beton misalnya rusak berat atau belum pernah dibeton misalnya ya Pak ya, diisi tidak dipagi oleh terus anak durung jadi satu orang ada nikah draft ya Bu Pak, satu kita fotokopi yang anak 10 jadi 10 meja Mbak, jadi kun draft ya anggur rencana 2026 bakal duitnya bisa nyukupi. Nah prioritasakan ning jero dingin Pak ya, diprioritasakan sing jero kono. Dalam masalah tentang tahun anggaran 2026 sama-sama merasakan alhamdulillah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu,